Harap Kabupaten Timur Tengah Selatan, jumpa lagi bersama kami podcast KPU Kabupaten Timur Tengah Selatan, Tampias, Tamolok Pilih Amasat, yang artinya membicarakan pemilihan yang elok. Baik, jadi hadir bersama saya hari ini Bapak Ketua KPU Kabupaten Timur Tengah Selatan dan saya Ayub Victor Polo, Ketua Divisi Parmas Sostikli Sosialisasi Pemilih Kabupaten Timur Tengah Selatan. Dan untuk lebih mengenal lebih jauh Pak Ketua, saya minta Pak Ketua untuk memperkenalkan. Terima kasih warga Kabupaten Timur Tengah Selatan yang terkasih. Salam jumpa, senang sekali bisa bertemu dengan kita semua pada kesempatan ini. Terima kasih juga untuk Pak Ketua Divisi dan seluruh kru yang memfasilitasi podcast perdana ini. Saya Matius Antonius Krivo, menjabat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timur Tengah Selatan. Tentunya dalam keadaan sehat dan keluarga besar KPU Kabupaten Timur Tengah saat ini sedang dalam keadaan baik adanya, dan kami sudah memasuki tahapan penyelenggaraan pemilu tahun 2024, dan prinsip yang kami pegang adalah integritas 24 jam. Baik, terima kasih Pak Ketua. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa pemilu itu dilaksanakan 5 tahun sekali. Dan pemilu terakhir kita di tahun 2019. Artinya di 2024 ini akan ada pemilu lagi. Nah, mungkin lebih jelasnya Pak Ketua menyampaikan hari-hari pemungutan suara, tanggal pemungutan suara. Ya, benar sekali. Warga Kabupaten Timur Tengah Selatan di mana saja berada, kami memastikan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 bahwa pemilu itu berlangsung 5 tahun sekali. Pemilu kita yang terakhir adalah tahun 2019, dan kita memastikan pada tahun 2024 akan terselenggara kembali pemilu secara nasional. Dan di tahun 2024 bukan cuma pemilu, tetapi juga pemilihan, yaitu pemilihan gubernur, kepala daerah tingkat provinsi, dan juga bupati dan wakil bupati di tingkat kabupaten kota. Dan tentunya pemilu ini adalah hal yang biasa, yang reguler di dalam rotasi kepemimpinan nasional, dan itulah ajang demokrasi kita yang harus secara rutin, tertib, teratur. 5 tahun sekali kita selenggarakan pemilu itu. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua bahwa pemilu itu akan dilaksanakan pada tahun 2024 dan juga pemilihan kepala daerah di tahun 2024 juga. Apakah itu dilaksanakan bersamaan atau dalam hari yang berbeda? Ya, tentu saja tahun 2024 memang tahun pemilu. Untuk pemilunya sendiri itu berlangsung pada 14 Februari tahun 2024. Di situ kita akan melakukan pemilihan umum anggota DPR RI, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten kota, dan Dewan Perwakilan Daerah, juga pemilihan presiden dan wakil presiden. Itu akan berlangsung pada 14 Februari 2024. Ingat Bapak Ibu, warga Kabupaten Timur Tengah Selatan, bertepatan dengan hari pemilu itu kita juga akan merayakan hari cinta kasih, dan mari kita merajut cinta kasih di TPS kita masing-masing. Dan di tahun yang sama, tentu saja tidak dalam satu hari itu, di tahun yang sama pada tanggal 27 November 2024 kita baru melangsungkan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, kabupaten, bupati dan wakil bupati kabupaten kota seluruh Indonesia secara serentak. Tentunya itu juga adalah momen di mana kita semua akan ikut memilih persis menjelang akhir tahun 2024. Artinya bahwa pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah tidak dilaksanakan Ya, bersamaan. betul sekali ya. Jadi untuk pemilihan umum tentunya tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua bahwa kita akan memilih 5 jenis pemilihan, yaitu pemilihan presiden, DPD, DPR RI,
DPRD provinsi dan Dan DPR kabupaten kota. Baik, jadi tentunya dari hari menuju ke pemilihan umum ini tentunya ada tahapan-tahapan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Timur Tengah Selatan. Mungkin Bapak Ketua bisa menyampaikan kepada masyarakat Kabupaten Timur Tengah Selatan untuk tahapan-tahapan yang dilaksanakan menjelang pemilu 2024 itu. Baik, terima kasih. Ya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Tentunya tahapan dan proses menuju hari H itu ada prosesnya dan tahapan serta jadwalnya. Kami memastikan sejak 14 Juni tahun 2022 ini kita sudah mulai dengan tahapan penyelenggaraan pemilu 2024. Tahapan yang pertama sekali adalah rencana program, anggaran, serta penyusunan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu. Itu dilakukan oleh KPU RI karena kewenangan menyusun program, tahapan, dan peraturan itu adalah Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Dan yang berikut dari tahapan yang akan terselenggara ini, kita akan memasuki satu tahapan penting, yakni akan ada pendaftaran dan verifikasi terhadap partai politik. Itu tahapan kedua yang wajib dilewati karena kalau kita bicara tentang pemilu sebetulnya ada 3 unsur di sana. Yang pertama adalah peserta pemilu. Yang kedua adalah penyelenggara pemilu. Dan yang ketiga adalah pemilih di dalam pemilu itu. Siapa itu penyelenggara pemilu? Itu ada KPU, ada Bawaslu, ada DKPP. Siapa itu peserta pemilu? Itu adalah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, itu adalah partai politik dan juga calon perseorangan. Nah, untuk mencalonkan DPR dan DPRD provinsi kabupaten itu wajib diajukan oleh partai politik. Nah, partai politik menjadi peserta pemilu tahun 2024 saatnya dibuka tahapannya untuk melakukan pendaftaran, dan kalau sudah mendaftar akan dilakukan verifikasi administrasi dan juga nanti verifikasi faktual. Dan untuk tahapan pendaftaran pemutakhiran itu akan kita mulai pada tanggal 1 Agustus sampai 14 Agustus 2022 ini. Ini tinggal beberapa hari. Dan akan dimulai sejak besok 29 Juli 2022 sampai dengan hari Minggu 31 Juli 2022 pengumuman resmi dari KPU terkait dengan pendaftaran calon partai politik peserta pemilu 2024. Nah, selanjutnya tahapan yang berikut di tahun 2022 ini adalah kita akan melakukan yang disebut dengan penataan daerah pemilihan. Penataan itu akan kita lewati apakah di setiap kabupaten kota ini daerah pemilihannya ditetapkan seperti apa komposisinya. Dan Bapak Ibu sekalian, pemilu kita yang terakhir, daerah pemilihan kita itu ada 5, dan dalam tahapan ini juga kita akan melihat kembali apakah tetap sama atau kita mengalami perubahan. Dan itu sangat bergantung terhadap data agregat calon pemilih potensial yang akan diterima oleh KPU dari Departemen Dalam Negeri untuk memastikan data-data itu. Dan tahap yang Baik, Pak Ketua, mungkin sebelum lanjut, untuk penataan daerah pemilihan, apakah itu kewenangannya ada di KPU Kabupaten Timur Tengah Selatan atau? Oke, soal daerah pemilihan ini kami pastikan bahwa ada proses dan mekanisme yang terjadi. Ketika KPU Kabupaten Kota menerima daftar potensial tingkat kecamatan, data agregat itu, di situ DAK2 itu, di situ kita akan melihat, dan kewenangan yang pertama itu ada di KPU Kabupaten Kota. Dalam hal ini konteks kita KPU Kabupaten Timur Tengah Selatan, kami akan coba merancang penataan dapil ini. Hasil rancangan kami ini kemudian kami sosialisasikan, kami sampaikan kepada warga Kabupaten Timur Tengah Selatan untuk mendapatkan tanggapan dan masukan. Tanggapan dan masukan itu kemudian berpuncak pada satu lokakarya bersama. Di situ semua elemen akan dikumpulkan
baik dari unsur partai politik, kami penyelenggara termasuk Bawaslu, juga tokoh-tokoh masyarakat, pemerintah daerah, dan semua pihak yang akan kita undang untuk memberi masukan, tanggapan terhadap rancangan itu, dan di dalam itu akan kita lihat usulannya. Dan hasil dari lokakarya itulah yang kita ajukan kepada KPU RI melalui KPU Provinsi. Dan keputusan finalnya itu ada di KPU RI. Apakah sesuai dengan rancangan KPU Kabupaten Kota ataukah berdasarkan usulan dari hasil lokakarya itu. Jadi ini sangat terbuka, sangat cair, semua orang bisa berperan, dan kami pastikan KPU Kabupaten Timur Tengah Selatan akan menyampaikan secara terbuka dan transparan kepada seluruh warga terkait dengan proses-proses ini. Mungkin sedikit bocoran, mungkin kira-kira draft yang akan diusulkan KPU Kabupaten Timur Tengah Selatan itu seperti apa? Sesungguhnya kita belum merencanakan draft itu. Kenapa? Karena kita mengikuti saja proses dan tahapan yang ada. Kita menerima dulu data DAK 2. Dari data itu seperti apa data jumlahnya, lalu kita akan lihat kondisi per kecamatan. Harga satu kursi itu berapa? Nah, itu yang paling penting, bilangan pembaginya itu, sehingga kita baru bisa pastikan rancangan. Saya juga belum tahu, KPU Kabupaten TTS juga belum tahu hasilnya seperti apa, rancangan seperti apa. Baik, tadi disampaikan bahwa akan ada verifikasi partai politik oleh KPU Kabupaten tentang keanggotaan dari partai politik. Jadi sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang bahwa 1/1000 dari jumlah penduduk di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Mungkin Pak Ketua bisa menyampaikan jumlah penduduk KPU Kabupaten Timur Tengah, jumlah penduduk di Kabupaten Timur Tengah Selatan, sehingga jumlah anggota partai politik berapa? Baik, terima kasih, pertanyaan yang bagus. Sampai saat ini KPU Kabupaten Timur Tengah Selatan sudah mendapatkan surat keputusan KPU RI terkait dengan jumlah 1000 atau 1/1000 dari warga Kabupaten Timur Tengah Selatan atau warga kabupaten kota di seluruh Indonesia terkait dengan jumlah dukungan terhadap salah satu partai politik atau partai politik tertentu. Jadi berdasarkan angka itu jumlah penduduk kita saat ini 469.714. Dibulatkan ya 469, dan di jumlah itu berarti satu partai politik dia harus punya dukungan warga anggotanya minimal 469 orang. Jadi jumlah ini yang tentu saja tersebar untuk kecamatan itu harus 50% di seluruh kecamatan partai politik itu harus memiliki struktur kepengurusannya juga dengan keanggotanya. Begitu juga di tingkat provinsi dia minimal 75% dari kabupaten kota yang ada di provinsi itu. Jadi jumlah itu sebetulnya yang kita harapkan partai-partai politik minimalnya itu terpenuhi, dan berdasarkan angka itu sesuai dengan prosedur dan regulasi yang ada kita akan melakukan verifikasi nanti pada waktunya. Baik, terima kasih Pak Ketua. Saya lanjut untuk keanggotaan partai politik di tingkat kabupaten, apakah itu memperhatikan keterwakilan 30% dari perempuan atau bagaimana, atau hanya di tingkat pusat saja? Oke, isu keterwakilan perempuan itu sebetulnya ada dalam struktur kepengurusan partai politik. Kalau struktur kepengurusan partai politik tingkat pusat itu wajib memperhatikan 30% perempuan, keterwakilan perempuan. Sedangkan untuk provinsi dan kabupaten ini bahasanya undang-undang, yakni memperhatikan keterwakilan 30% perempuan. Artinya salah satu unsur inilah yang akan kita verifikasi nanti pada waktunya. Apakah betul partai ini sesuai dengan ketentuan yang ada ataukah tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Nanti kita lihat pada tahapan verifikasi nanti. Baik, terima kasih Pak Ketua. Kita lanjut lagi di dalam tahapan sesuai dengan PKPU 3 tahun 2022 ada pemutahiran data pemilih juga. Mungkin apa saja yang sudah dilakukan oleh KPU Kabupaten Timur Tengah Selatan tentang pemutahiran data pemilih? Baik, terima kasih.
Pertanyaannya bagus sekali untuk seluruh warga Kabupaten Timur Tengah Selatan boleh ketahui. Sejak tahun 2020 dan sampai saat ini, KPU Kabupaten Kota seluruh Indonesia masuk dalam tahapan yang disebut dengan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Artinya data pemilih kita, hasil pemilu terakhir yang disebut dengan daftar pemilih tetap, itu dimutakhirkan. Kita cek satu demi satu, apakah orang ini masih hidup atau orang ini sudah pindah, apakah orang ini masih di desa itu ataukah dia sudah berpindah dengan statusnya dan keadaannya. Dan ini yang kita selalu mutakhirkan. Dan puji Tuhan, KPU Kabupaten Timur Tengah Selatan sejak 2020 sampai dengan tahun 2022 saat ini sudah mengunjungi seluruh desa, dan di desa-desa itulah kami mendapatkan sejumlah data dan informasi. Proses kita sampai pada saat ini, data-data yang kita kelola di tahapan pemutakhiran data pemilih ini disinkronisasikan dengan data siap dan juga BPS Sensus. Dan data-data itu kemudian sekarang sedang diteliti, sedang diperbaiki, sedang dilengkapi kembali oleh KPU Kabupaten Timur Tengah Selatan. Kami sedang di dalam tahapan itu. Nah, dalam proses menuju pemilu 2024, baru Oktober nanti kami akan menerima kembali, artinya KPU secara nasional untuk kabupaten kota menerima data DP4, daftar pemilih potensial pemilu untuk pemilu, dan data itulah yang akan kami terima resmi dari Depdagri. Dari situlah kami akan sandingkan dengan daftar pemilih hasil pemutakhiran data terakhir ini. Dan Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini kami memastikan data kita sudah 322.000 lebih. Tentu data ini setiap bulan fluktuasi karena ada yang meninggal, ada yang harus kami temukan bahwa masih ganda, ada yang memang dia pindah alamat, dan juga ada yang memang ada perubahan-perubahan lain identitas dari data-data ini. Nah, data-data ini tentu terus bergerak, terus berproses. Nanti tahapannya mulai Oktober setelah data DP4 itu kami terima, kita berproses sampai penetapannya di tahun 2023. Kalau saya boleh lihat dalam daftar ini, kita akan tetapkan DPT kita pada Juli atau Agustus tahun 2023. Itu data itu akan kita tetapkan DPT untuk pemilu 2024. Nah, jarak waktu menuju ke sana ini masih cukup, dan karena itu kami mengajak pada kesempatan ini seluruh warga Kabupaten Timur Tengah Selatan, kita bisa selalu mengecek data kita dalam aplikasi yang resmi yang dibuat oleh KPU, Lindungi Hakmu. Lindungi Hakmu, ya. Jadi silakan buka, punya HP Android di Play Store, kita install itu Peduli Lindungi, aplikasi itu bisa buka, bisa cek. Yang penting kita punya nomor NIK, kita bisa langsung ketik dan kita akan lihat. Pastikan apakah kita sudah terdaftar atau belum. Kalau belum, silakan menghubungi KPU dan bisa lewat aplikasi itu bisa ajukan. Cara teknis nanti akan disampaikan kepada kita melalui media-media yang ada. Baik, terima kasih Pak Ketua. Seperti tadi Bapak Ketua sampaikan bahwa pemutakhiran data pemilih ini akan berlangsung mulai dari bulan Oktober sampai dengan Juni atau Juli tahun 2023. Nah, mungkin masyarakat Kabupaten Timur Tengah Selatan belum tahu syarat pemilih itu seperti apa. Apakah seluruhnya atau hanya masyarakat yang memiliki syarat? Baik, terima kasih. Kalau kita mengerti tentang pemilu adalah juga salah satu sarana perwujudan demokrasi. Artinya seluruh warga negara Republik Indonesia yang sudah berumur 17 tahun atau sudah menikah, ya ini banyak juga warga kita yang di bawah 17 sudah menikah, tapi bahwa dia sudah punya status jelas, punya akte pernikahannya, nah itulah dia juga punya hak untuk memilih. Dan mereka yang sudah sesuai undang-undang memenuhi itu, yang seluruhnya wajib didaftarkan, wajib ikut memilih. Karena itu kita undang saat ini untuk sesuai ketentuan itu, mari yang belum urus KTP, kartu keluarga, silakan urus, lengkapi daftar identitasnya, dan pastikan
nama Bapak Ibu semua ada di dalam daftar pemilih. Dengan demikian pada waktunya Bapak Ibu warga kabupaten ini bisa mengikuti pemilihan. Ingat, tahun 2024 pemilunya ada 2, pemilu itu sendiri dan pemilihan. Nah, sekali kita mendaftar untuk 2 momen besar, itu pemilu dan pemilihan. Ya. Baik, terima kasih Pak Ketua sudah menyampaikan beberapa tahapan penting yang kira-kira akan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Timur Tengah Selatan di tahun 2022 ini. Mungkin ada hal lain lagi tentang tahapan yang mau disampaikan oleh Pak Ketua? Baik, terima kasih. Kami menginformasikan kepada kita bahwa di tahun 2022 ini akan dilakukan rekrutmen. Ini kegiatan internal di dalam kelembagaan KPU, rekrut penerimaan anggota PPK, Panitia Pemilihan Kecamatan, dan anggota PPS, Panitia Pemilihan Suara Tingkat Desa. Nah, dengan belajar dari pengalaman pemilu-pemilu sebelumnya, tentunya dalam proses kali ini KPU RI telah membuat peraturan, sedang menggodok peraturan, dan sebagaimana yang kami dapatkan bahwa akan lebih memprioritaskan untuk warga kita yang boleh melamar usia maksimal 50 tahun. Sehat walafiat, sehat jasmani rohani, dan tentu saja dalam semangat yang besar untuk terlibat di dalam urusan pemilu ini. Masa waktunya ya bisa sampai 2025 karena di 2024 itu tinggal memperpanjang saja di tahapan pemilu dan kemudian pemilihan lagi. Karena itu kita mengajak, memberitahu pada kesempatan ini supaya warga kita yang di bawah usia 50 tahun siap-siap ikuti perkembangan informasi, dan pada waktunya kami juga akan menginformasikan untuk boleh berpartisipasi dalam melamar, dan kita tentunya akan seleksi secara terbuka supaya kita mendapatkan panitia ad hoc di tingkat PPK, PPS itu yang punya kualifikasi yang cukup, dan yang paling penting sehat. Jangan sampai ini hitung saja 2 malam sudah tumbang seperti pemilu kemarin. Ya kita harapkan yang sehat walafiat. Yang paling penting adalah punya nanti pada waktunya ada surat keterangan kesehatan, itu yang betul-betul kita akan seleksi secara maksimal. Kalau sehat, kalau punya kemampuan yang cukup, saya kira kita tentu saja KPU akan mempertimbangkan merekrutnya untuk menjadi penyelenggara pemilu di level ad hoc. Mungkin perlu disampaikan juga persyaratan pendidikan untuk menjadi ad hoc. Memang belum ada penetapan, di KPU-nya belum turun, tetapi bahwa isu atau wacana yang saat ini menguat sekali di lingkup KPU adalah ini minimal SMA ya, SMA, dan lebih ideal kalau yang sudah D3 atau S1. Artinya apa? Ini kita mengurus pemilu makin dari waktu ke waktu harus ada peningkatan kualifikasi terhadap penyelenggara itu sendiri. Kita di level komisioner sudah dengan standar sekian, begitu juga ad hoc dengan standar sekian. Apalagi ini di backup betul, didukung betul dengan honor yang memadai, dan tentu saja ini honor adalah uang negara yang harus dipertanggungjawabkan secara kapabel, dan karena itu kita juga mau supaya tenaga-tenaga ad hoc ini, panitia ad hoc ini punya kualifikasi yang memadai. Baik, terima kasih Pak Ketua buat waktunya hari ini. Dapat saya sampaikan kepada masyarakat Kabupaten Timur Tengah Selatan bahwa ingat, pemilu kita akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Persiapkan dirimu untuk menyongsong pemilu 2024 dan bersiap untuk menjadi peserta pemilu, bisa menjadi penyelenggara pemilu juga. Dan untuk partai politik, ingat bahwa kita sudah akan memasuki tahapan verifikasi dari partai politik, pendaftaran dan verifikasi dari partai politik. Baik Pak Ketua, terima kasih buat hari ini. Dan untuk seluruh masyarakat Kabupaten Timur Tengah Selatan, nantikan podcast selanjutnya, podcast Tampias Tamolok Pilit Amasat,
Artinya bahwa dibicarakan pemilu yang elok. Terima kasih, sampai jumpa pada podcast selanjutnya.